Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para santri sekalian, kembali kita membaca kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Silakan dibuka halaman 65. Anwa'ul ijma'i, macam-macam ijma'. Al-ijma'u naw'ani. Ijma' ada dua macam. Yang pertama qat'iyyun, ijma' yang qat'i. Yang kedua dhanniyun, ijma' yang dhanni. Yang pertama fal qat'iyyu, ijma' yang qat'i, ma yu'lamu wuqu'uhu minal ummati bid-darurati. Adalah ijma' yang diketahui terjadinya dari umat Islam secara darurah. Darurah artinya diketahui tanpa harus belajar terlebih dahulu. Kita sudah pernah belajar tentang ilmu daruri. Nah, maka di sini darurah maknanya adalah perkara ijma' ini diketahui tanpa harus belajar. Walaupun dia tidak bisa baca kitab, walaupun dia tidak ikut pengajian, dia tahu ini ijma' ulama. Ini sepakat ulama. Kal ijma'i ala wujubis salawatil khamsi. Seperti ijma' tentang wajibnya salat 5 waktu. Ulama sepakat, ulama ijma' bahwasanya salat 5 waktu itu hukumnya wajib. Tidak ada khilafiyah dalam masalah ini. Wa tahrimiz zina. Dan juga kesepakatan ulama tentang haramnya zina. Ini adalah perkara ijma', tidak ada khilafiyah di dalamnya. Wa hadha an-naw'u la ahada yunkiru thubutahu wa la kaunahu hujjatan. Ijma' yang jenis pertama ini tidak ada satupun ulama yang mengingkari keabsahannya, dan juga tidak ada satupun ulama yang mengingkari kehujjahan dari ijma' jenis ini. Artinya bahwasanya ijma' jenis pertama ini adalah hujjah, adalah dalil. Ini tidak ada yang mengingkarinya. Wa yakfuru mukhalifuhu idza kana mimman la yajhaluhu. Dan kesepakatan yang jenis ini, orang yang menyelisihinya maka dia kafir jika memang dia bukan orang yang jahil. Contohnya tadi, ulama sepakat tentang wajibnya salat 5 waktu. Siapa yang menganggap bahwasanya salat 5 waktu tidak wajib, maka dia menyelisihi ijma' yang pasti. Sehingga orang seperti ini dikafirkan oleh para ulama. Atau orang yang menganggap bolehnya zina, halalnya zina. Padahal ulama sepakat bahwasanya zina itu haram. Dengan kesepakatan yang pasti dan gamblang. Sehingga orang seperti ini dikafirkan oleh para ulama. Yang kedua, wadhanniyu. Ijma' yang dhanni. Ma la yu'lamu illa bitatabu'i wal istiqra'i. Adalah ijma' yang tidak diketahui kecuali harus dengan tatabbu', dengan menelusuri wal istiqra' dan mengumpulkan dalil-dalil serta perkataan para ulama. Intinya perlu ada penelitian, perlu ada telaah dan belajar. Qad ikhtalafa al-ulama fi imkani thubutihi. Para ulama berbeda pendapat apakah ijma' yang seperti ini mungkin terjadi. Wa arjahul aqwali fi dzalika ra'yu Syekhul Islami Ibnu Taimiyah haitsu qala fil aqidatil wasithiyah. Dan pendapat yang kuat adalah pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ketika beliau mengatakan dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, wal ijma'u alladhi yandabitu ma kana alaihi salafus salihu idh ba'dahum kathura al-ikhtilafu wa intasharat al-ummatu. Ijma' yang bisa kita pastikan terjadinya adalah ijma' yang terjadi di masa salafus saleh. Artinya, ijma' yang terjadi di masa sahabat, masa tabi'in, masa tabi'ut tabi'in. Adapun ijma' yang terjadi setelah masa salafus saleh, maka di masa mereka banyak sekali perselisihan dan umat sudah tersebar ke penjuru dunia. Ini perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Artinya kata beliau, ketika umat Islam dan juga para ulama kaum muslimin sudah tersebar ke seluruh penjuru dunia,
maka akan sulit untuk mengetahui ijma'. Karena ijma' itu harus merupakan kesepakatan semua ulama mujtahid. Sedangkan ulama mujtahid terus bermunculan, terus ada yang baru. Sehingga sulit untuk memastikan ini adalah pendapat dari semua ulama mujtahid di seluruh dunia. Namun ingat, ini adalah pendapat sebagian ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya tetap mungkin terjadi adanya ijma' setelah masa salafus saleh. Apalagi kalau kita melihat di zaman sekarang, di mana media informasi sudah begitu canggih, begitu pesat. Media komunikasi begitu canggih, begitu pesat. Maka kita katakan mungkin terjadi adanya ijma' setelah masa salaf hatta di zaman sekarang. Kemudian kata penulis, wa'lam annal ummata la yumkinu an tajma'a ala khilafi dalilin sahihin sarihin ghairi mansukhin. Ketahuilah bahwasanya umat Islam ini tidak mungkin mereka semua bersepakat untuk menyelisihi dalil yang sahih, yang sharih artinya tegas, yang tidak mansukh. Tidak mungkin ada suatu masa di mana seluruh umat Islam bersepakat meninggalkan dalil atau bersepakat menentang dalil yang sahih dan tegas. Itu enggak mungkin. Kalau sebagiannya mungkin, sebagian kaum muslimin menentang dalil, menyelisihi dalil mungkin. Tapi pasti akan selalu ada sekelompok orang yang dia tetap berpegang teguh pada dalil, di atas dalil. Mereka tunduk kepada dalil. Walaupun orang-orang memusuhi mereka. Akan selalu ada. Tidak mungkin semuanya, seluruh dunia, seluruh ulamanya bersepakat di atas kesesatan. Itu enggak mungkin. فَإِنَّهَا لَا تَجْمَعُ إِلَّا عَلَى حَقٍّ. Karena umat ini tidak mungkin bersepakat kecuali di atas kebenaran. وَإِذَا رَأَيْتَ إِجْمَعًا تَظُنُّهُ مُخَالِفًا لِذَلِكَ. Dan kalau Anda melihat atau mendengar atau membaca adanya kesepakatan ulama yang Anda menyangka kesepakatan ulama ini menyelisihi dalil. Fandur imma an yakuna dalilu ghaira sahihin. Maka perhatikanlah, bisa jadi dalilnya itu adalah dalil yang tidak sahih. Au ghaira sarihin, atau dalil yang tidak tegas. Au mansukhan, atau dalil yang mansukh. Au fil mas'alati khilafun lam ta'lamhu. Atau bisa jadi dalam masalah tersebut ada khilaf ulama yang engkau tidak ketahui. Artinya tidak terjadi ijma'. Nah, jadi kalau ada pertanyaan, bagaimana caranya kita mengetahui masalah ini, masalah yang terjadi ijma' ataukah tidak? Caranya dengan melihat nukilan para ulama. Melihat nukilan ijma'. Nah, ketika ada ulama mengatakan, ajma'al ulama fi kadza wa kadza. Ulama sepakat tentang ini dan itu. Nah, ini namanya nukilan ijma'. Atau perkataan ittafaqal ulama, ulama telah bersepakat dalam masalah ini dan itu. Ini namanya nukilan ijma'. Inilah cara kita mengetahui adanya ijma' atau tidak. Itu dari nukilan ijma'. Nah, nukilan ijma' yang disebutkan oleh para ulama ini perlu kita telaah. Karena ada nukilan ijma' dari sebagian ulama yang keliru. Artinya, sebagian ulama menganggap dalam masalah ini terjadi ijma', padahal ternyata tidak. Karena ada pendapat yang lain, karena ada khilaf. Oleh karena itu, tadi kata penulis, andaikan ada nukilan ijma' yang menyelisihi dalil, bisa jadi nukilan ijma' ini keliru. Ternyata tidak terjadi ijma'. Kemudian syurutul ijma'i, syarat-syarat ijma'. Lil ijma'i syurutun minha. Ijma' ada beberapa syarat. Di antaranya sebagai berikut. Al-awwal yang pertama, an yathbuta bi tariqin sahihin. Ijma' tersebut harus valid dengan metode yang sahih. Bi an yakuna imma masyhuran bainal ulama'i aw naqiluhu thiqatan wasi'al ittila'i. Yaitu ijma' tersebut adalah ijma' yang masyhur di antara ulama. Bukan hanya 1-2 ulama yang mengetahuinya. Atau ulama yang menukil ijma' adalah ulama yang terpercaya. Dan dia adalah orang yang memang luas penelaahannya.
luas penelitiannya dalam masalah ijma. Jadi kita perlu melihat siapa ulama yang menukil ijma ini. Kalau yang menukil ijma ini adalah ulama terpercaya, maka kita yakini terjadi ijma. Tapi kalau yang menukil adalah ulama yang tidak terpercaya atau bukan ulama, maka kita perlu waspada, berhati-hati, dan mengecek ulang. Atsani yang kedua, an la yasbiqahu khilafun mustaqirrun. Tidak didahului oleh sebuah khilaf yang diakui. Fa in sabaqahu dzalika fala ijma'a. Kalau sebelumnya terjadi khilaf di antara ulama, maka tidak ada ijma' di sana. Li'annal aqwala la tabtulu bimauti qailiha. Karena pendapat-pendapat ulama itu tidak hilang, tidak mati dengan wafatnya orang yang mengucapkannya. Walaupun orang yang mengucapkannya sudah meninggal, tapi pendapatnya tetap dianggap. Fal ijma'u la yarfa'ul khilaf as-sabiqa. Maka ijma' tidak menghilangkan khilaf, perselisihan ulama yang terjadi sebelumnya. Wa innama yamna'u min huduthi khilafin. Namun ijma' itu mencegah terjadi khilaf setelahnya. Ya, perhatikan ya. Kalau dalam suatu masalah memang sudah terjadi khilaf di antara ulama, maka sampai hari kiamat tidak akan pernah ijma'. Ya, maka keliru kalau ada yang mengatakan masalah ini masih diperselisihkan. Masih diposisikan. Seolah-olah suatu saat akan menjadi ijma'. Ini enggak benar. Contoh misalnya ulama khilaf tentang wanita hamil dan menyusui, apakah mengqadha puasanya, ataukah membayar fidyah, ataukah mengqadha plus bayar fidyah. Ini khilaf ulama. Dan ini akan terus seperti itu sampai hari kiamat. Akan terus terjadi khilaf seperti ini. Tidak akan pernah berubah menjadi ijma', tidak. Maka kurang tepat pernyataan masih diperselisihkan. Seolah-olah akan berubah. Karena ada kata-kata masih tadi. Kecuali masalah-masalah kontemporer. Masalah masa kini, masalah modern. Yang mungkin ini masih ditelaah. Belum diketahui hakikat sebenarnya bagaimana. Contohnya seperti masalah cryptocurrency, Bitcoin, dan semisalnya. Ini bisa dikatakan masih diperselisihkan karena belum diketahui. Tapi masalah-masalah zaman dahulu yang sudah dibahas oleh para ulama, yang para ulama khilaf, maka akan terus demikian sampai hari kiamat. Tidak akan pernah ijma'. Nah, ketika suatu masalah sudah disepakati ulama di suatu masa, maka ulama-ulama setelahnya tidak boleh bikin pendapat baru. Misalkan, para ulama di tahun 500 Hijriah sepakat dalam suatu permasalahan, dalam suatu hukum syar'i. Maka ulama di tahun 600 Hijriah, di tahun 700 Hijriah, di tahun 800 Hijriah, dan seterusnya nggak boleh bikin pendapat baru. Mereka wajib untuk mengamalkan ijma' yang terjadi di tahun 500 Hijriah. Maka perhatikan tadi kata penulis, ijma' itu tidak menghilangkan khilaf yang sudah terjadi sebelumnya. Namun ijma' itu menghalangi terjadinya khilaf setelahnya. Setelah ijma' terjadi. Kalau sudah terjadi ijma', maka tidak boleh sama sekali membuat pendapat yang baru. Karena kita sudah pelajari bahwasanya ijma' itu hujjah, dalil. Tidak boleh diselisihi. Hadza huwal qaulur rajihu liquwwati ma'khudhihi. Ini adalah pendapat yang kuat karena sangat kuat landasannya. Waqila, sebagian ulama mengatakan la yushtaratu dzalika. Tidak dipersyaratkan demikian. Artinya tidak dipersyaratkan harus tidak ada khilaf sebelumnya. Fayasihu an yanaqida fil asri tsani ala ahadil aqwali sabiqati. Ijma' tetap sah terjadi di masa setelahnya ketika ijma' itu sesuai dengan salah satu pendapat yang ada sebelumnya. Jadi sebelumnya terjadi khilaf, kemudian di masa setelahnya ijma'. Wa yakunu hujjatan 'ala man ba'dahu, kemudian menjadi hujjah bagi orang-orang setelahnya. Ini pendapat yang lain. Ya, jadi ada perselisihan di antara ulama apakah ijma' itu boleh didahului oleh khilaf atau tidak.
Tapi mereka sepakat bahwasanya ketika ijma sudah terjadi, maka ini menghalangi terjadi khilaf setelahnya. Tidak boleh membuat pendapat yang baru. Walau ishtaratu ala ra'yil jumhuri inqiradu asril mujmi'ina. Dan menurut jumhur ulama, tidak dipersyaratkan habisnya ulama-ulama yang bersepakat di suatu masa. Wa yanaqidul ijma'u min ahlihi bimujarradi ittifaqihim. Ijma' sudah sah terjadi dari orang-orang yang memang layak untuk berijma', yaitu ulama mujtahid, dengan sekadar mereka bersepakat. Tidak harus mereka habis semua. Contohnya, misalnya di tahun 500 Hijriah, ketika itu ada 300 ulama mujtahidin misalnya. Tentunya ulama mujtahidin itu beda-beda. Ada yang sudah sepuh, ada yang masih muda, ada yang masih paruh baya. Jumlahnya ada 300. Apakah ijma' dikatakan sah terjadi? Harus menunggu 300 orang ini meninggal dulu. Misalnya 300 orang ini hampir semuanya meninggal kecuali 5 orang. Sisa 5 orang dari 300 orang yang sepakat ini, sisa 5 orang. Ketika tinggal sisa 5 orang, kemudian muncul seorang ulama mujtahid baru di tahun 600 Hijriah misalnya. Yang mana ulama mujtahid baru ini tidak termasuk dalam 300 tadi. Karena dia baru muncul, baru menjadi mujtahid. Kemudian dia punya pendapat baru. Nah, dalam kasus seperti ini, apakah ijma'nya gugur atau tidak? Kata jumhur ulama, tidak gugur. Ya, tidak harus nunggu 300-300-nya tadi meninggal semua dulu, baru dianggap sah ijma'. Tidak. Yang penting mereka sudah sepakat, sudah terjadi ijma'. Hingga ulama mujtahid yang baru muncul tadi, ketika dia bikin pendapat baru, dia keliru. Dia menyelisihi ijma'. Ini pendapat jumhur. Wala yajuzu lahum wala li ghairihim mukhalafatuhu ba'du. Tidak boleh bagi mereka. Ya, mereka di sini ulama yang berijma' tadi. Contohnya 300 tadi. Enggak boleh setelah terjadi kesepakatan, kemudian mereka kok ganti pendapat. Enggak boleh. Walaupun belum meninggal semua. Wala li ghairihim. Dan juga enggak boleh bagi orang-orang setelah mereka untuk menyelisihi ijma' setelah terjadinya. Li'anal adillata ala annal ijma'a hujjatun laysa fiha ishtiratu inqiradil asri. Karena dalil-dalil menunjukkan bahwasanya ijma' adalah hujjah dan tidak disyaratkan harus habis masanya. Wa li'annal ijma'a hasala sa'at ittifaqihim faman ladzi yarfa'uhu. Dan karena ijma' itu sudah terjadi ketika terjadi kesepakatan, maka apalagi yang bisa menghilangkannya. Wa idza qala ba'dul mujtahidina qawlan aw fa'ala fi'lan washtahara dzalika baina ahli al-ijtihad. Dan ketika sebagian ulama mujtahidin mengatakan suatu perkataan atau melakukan suatu perbuatan, sedangkan perkataan dan perbuatan ini masyhur di tengah ulama mujtahidin yang lain, walam yunkiruhu ma'a qudratihim 'alal inkari. Dan ulama mujtahidin yang lain tidak mengingkari dia. Faqila yakunu ijma'an. Maka sebagian ulama mengatakan kondisi seperti ini termasuk ijma'. Jadi misalnya ada seorang ulama mujtahid, kita katakan A, namanya A. A ini punya suatu pendapat atau dia melakukan suatu perbuatan. Pendapat dan perbuatan si A ini diketahui oleh ulama mujtahidin yang lain. Dan ulama mujtahidin yang lain tidak mengingkari perkataan atau perbuatan A ini. Seolah-olah menyetujui. Mereka tahu dan mereka tidak mengkritik, tidak mengingkari dan juga tidak membantah dan juga tidak mengeluarkan pendapat yang selain A. Nah, maka apakah kondisi seperti ini berarti adalah ijma'? Sebagian ulama mengatakan iya ijma'. Ini namanya ijma' sukuti namanya. Ijma' sukuti. Itu ketika ada ulama mujtahid punya pendapat, ulama mujtahid yang lain diam. Seolah-olah menyetujui. Diam dalam bahasa Arab namanya sukut. Dan kata sebagian ulama ini namanya ijma' sukuti. Wa qila yakunu hujjatan la ijma'an.
Sebagian ulama yang lain mengatakan itu kondisi seperti itu adalah hujjah, tapi bukan ijma'. Wa qila laisa bi ijma'in wala hujjatin. Sebagian ulama mengatakan kondisi demikian bukan ijma' dan juga bukan hujjah. Wa qila in inqaradu qabla al-inkari fahuwa ijma'in. Dan sebagian ulama mengatakan kalau ulama mujtahidin yang hidup ketika itu sudah habis semua, ulama mujtahidin yang mengetahui perbuatan si A tadi sudah habis semua dan sampai habis tidak ada pengingkaran, maka baru dikatakan ijma'. Itu ijma' sukuti. Li'anna istimrara sukutihim ilal inkiradi ma'a qudratihim 'alal inkari dalilun 'ala muwafaqatihim. Karena terus-menerusnya mereka diam sampai jumlah mereka habis, sampai meninggal semua, padahal mereka mampu untuk mengingkari atau membantah. Ini adalah dalil bahwasanya mereka setuju kepada perbuatan si ulama A tadi atau perkataan si ulama A tadi. Maka baru dikatakan ijma'. Wa hadza aqrabul aqwali. Ini pendapat yang lebih tepat kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ini yang bisa kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.